Sina itu ada ya, kalau kita membaca Ibnu Sina itu lebih enak membaca gabungan antara rasionalisme dengan empirisisme ya. Misalnya begini. Di dalam kitab An-Najat itu Ibnu Sina mengatakan fil farqi baina idrakil hissi ya, tentang perbedaan antara pengetahuan yang diperoleh dengan al-his ya, wa idrakut takhayyul ya. Dia menggunakan kata takhayyul. Nanti saya jelaskan apa maksudnya. Wa idrakul wahmi. Jadi ada istilah waham ya, pengetahuan yang disebut dengan waham. Wa idrakul aqli. Jadi Ibnu Sina itu membagi ada 4 ya, 4 jenis ya pengetahuan diperoleh. Pertama dengan al-hissu, indra. Yang kedua at-takhayyul. Yang ketiga al-waham. Yang keempat al-aqlu. Oke. Yang dimaksud oleh al-hissu itu seperti empirisisme ya. Jadi tadi itu ini ada kertas putih ya. Nah, kertas putih ini kita tangkap dengan salah satu indera kita ya. Kalau warnanya berarti pakai mata ya. Nah itu kalau bentuk itu bisa dilihat, bisa juga diraba ya. Oke, sudah lihat semuanya. Nah, kalau sudah lihat lalu saya simpan. Nah, masih ada tidak di dalam kepala masing-masing kertas tadi? Ya, kalau yang nggak ngelihat nggak ada. Masih ada. Nah, yang ada itu kata Ibnu Sina namanya at-takhayyul. Ya, sudah masuk ke dalam ingatan kalau bahasa kitanya ya. Di dalam ingatan. Ya. Kalau indra dia harus ada bendanya lalu kita melihat. Baru dia masuk ke dalam pikiran atau ingatannya atau at-takhayyul itu. Tapi at-takhayyul itu dia tidak streaming, tidak apa-apa, objeknya tidak ada lagi, asal kita pernah melihatnya lalu masih ada di dalam ingatan. Ya. Ibnu Sina menyebutnya at-takhayyul ya. Ada yang bilang imagination ya. Mudahnya kita pakai istilah yang kontemporer saja, memori ya, memori. Jadi kalau kita pakai teori kamera untuk memudahkan ya, kamera tuh ketika kita sedang ya, kalau orang Sumatera bilang sedang mengeker ya, mengeker itu artinya kita nyalakan kameranya lalu muncul orang yang mau kita foto itu ada di dalam sini. Nah, itu namanya al-hissu ya. Jadi ketika kita sedang melihat, apa yang kita lihat itu ada juga di dalam pikiran. Nah, itu namanya al-hissu ya, indra. Ini nanti di dalam empirisisme modern dari British atau British empiricist ya, tokoh-tokoh filosof empiris Inggris itu yang disebut dengan image ya atau idea. Apa yang kita lihat itu image-nya, gambarnya ada di dalam kepala. Oke. Sekarang kita ganti objeknya. Nah ya. Oke. Sudah lihat semuanya? Nah, ada di dalam kepala masing-masing sudah? Nah ya. Nah itu. Jadi empirisisme itu mengharuskan objeknya itu harus hadir ya. Baru dia bisa masuk ke dalam kepala kita, dalam pikiran kita.
Kalau objeknya tidak hadir itu empirisisme tidak bisa. Kalau yang dilihat hitam, yang di dalam kepala juga hitam. Nah, itu empirisisme. Yang di dalam kepala seperti yang dilihat. Kalau dalam teori kamera, yang di dalam memori card itu seperti yang digambar, ya. Jadi jangan ada ya mau selfie lalu ingin isinya itu, kalau cewek saya mau isinya kayak bintang Korea, yang enggak, isinya itu akan sama seperti yang ditangkap oleh kamera, ya nggak bisa diubah isinya, ya. Oke. Itu empirisisme. Jadi bendanya itu hadir, ya, ditangkap oleh indera, lalu yang masuk di dalam kepala. Jadi peran akal itu di dalam empirisisme itu dia pasif. Jadi dia menerima saja apa yang ditangkap oleh indera. Oke. Kalau indera menangkapnya masam, ya masam. Kalau indera menangkapnya warna hitam, yang masuk dalam kepala kita juga warna hitam, ya. Itu empirisisme. Jadi dia mengklaim apa yang diketahui, apa yang di dalam kepala kita itu biasa juga disebut ide atau idea. Apa yang ada dalam pikiran kita itu seperti apa yang kita lihat. Itu klaim empirisisme. Yang dilihat merah, yang di dalam kepala juga merah. Nah, itu. Lalu kita masuk yang nomor 2. Oke. Kacamatanya kita simpan. Lalu tinggal di dalam ingatan namanya itu, ya. Nah, ingatan itu walaupun bendanya tidak ada lagi, ya, dia masih ada di dalam ingatan. Ya. Maksudnya ingatan itu tidak mengharuskan bendanya hadir pada saat itu juga. Bendanya itu bisa pernah kita lihat di masa yang lalu, beberapa menit yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu, ya. Itu yang disebut oleh Ibnu Sina at-takhayyul, ya, yang hadir di dalam pikiran kita, dalam ingatan kita, karena dulu kita pernah mengindranya. Ada syaratnya, ya, pernah mengindranya. Jadi walaupun bendanya tidak ada lagi, tapi di dalam ingatan masih ada. Banyak yang seperti itu, ya. Di dalam ingatan kita ini ada benda-benda yang sudah tidak ada lagi. Dulu mungkin sekolah kita ada orang yang sekolah lalu banjir, kena gempa, sekolahnya tidak ada lagi. Tapi gambaran tentang sekolah itu masih kuat di dalam ingatan kita. Makanya dari dulu sastrawan itu sering bilang, ya, kalau kita sakit hati dengan orang, ya, kita bilang, ya, I forgive you, aku maafkan, but I don't forget you, ya, tapi tak bisa kulupakan. Nah, karena ada dalam ingatan, ya, bagaimana mau melupakannya. Nah, gitu. Oleh karena itu, ya, mampus dari hadapanku. Maksudnya jangan lagi buka Facebooknya, ya, karena itu nanti membangkitkan ingatan, ya. Instagramnya jangan lagi di stalking, dilihat-lihat, ya, delete semuanya, delete akunnya, delete, ya, seperti itu, untuk mengaburkan ingatan itu. Kenapa? Kalau yang pernah dilihat itu hadir lagi, lalu dia ingatannya semakin tajam lagi. Nah, seperti itu. Ya. Oke. At-takhayyul namanya itu, ya. Jadi bendanya itu, objeknya itu ada di luar diri kita, pernah kita indra, ya. Oleh karena itu dia masih ada dalam ingatan kita. Lalu masuk yang kedua, namanya al-wahmu, ya. Waw ha mim, ya. Al-wahmu, waham. Di dalam Latin bisanya disebut dengan estimation. Ada yang menyebutnya intention. Ada yang menyebutnya makna.
itu begini. Kalau al-hissu itu ya bendanya ada ya, streaming ketika kita melihatnya. Kalau ingatan atau khayal, bendanya sudah tidak ada lagi tapi masih ada di dalam pikiran. Kalau al-wahmu itu bendanya ada ya, tetapi yang di dalam pikiran kita itu ya bisa jadi tidak ada sebenarnya di benda itu. Nah, udah mulai ruwet ya. Misalnya seperti ini. Kalau Anda melihat ular, lalu Anda komentar bahaya, ya. Nah, bahaya itu belum tentu ada di ular, ya. Jangan-jangan bahaya itu cuma pikiran kita saja. Nah, itu namanya al-wahmu, ya. Jadi al-wahmu itu apa yang ada di pikiran kita belum tentu ada di yang dipikirkan. Misalnya kita ke jalan raya, lalu ada mobil lewat ya. Kalau orang Banjar bilang motor ya, motor. Apa tadi kesini bermotor. Nah, gitu. Maksudnya itu bukan bersepeda motor, pakai berkendaraan ya, berkendaraan ya maksudnya. Kalau berkendaraan itu bersepeda motor, kalau bermotor itu pakai mobil ya. Kayak gitu kira-kira ya bahasa Banjarnya. Kalau saya salah dikoreksi. Nah, itu mobil itu kita bilang hati-hati menyeberang, bahaya. Padahal pada mobil itu tidak ada bahaya. Bahaya itu ada di pikiran kita. Itu yang disebut dengan al-wahmu. Jadi kita memberikan makna ya. Misalnya ya ada orang ya mukanya merah. Merah itu lalu kita di dalam pikiran kita terjemahkan marah ya gitu. Padahal belum tentu ya yang muka merah itu marah ya. Belum tentu ya. Mungkin dia lagi ngos-ngosan habis lari atau apa ya gitu. Atau baru tadi makan ya nasi goreng tergigit cabenya ya. Nah, itu jadi al-wahmu itu pemaknaan yang kita berikan terhadap suatu objek dan belum tentu ada di dalam objek itu. Jadi dia hanya ada di dalam pikiran. Bisa juga seperti itu. Konsep ini penting ya dari Ibnu Sina ini karena nanti kita akan belajar epistemologi ilmu sosial. Ya. Epistemologi ilmu sosial itu ada namanya fenomenologi, hermeneutik, semiotik, yang itu semuanya memerlukan interpretasi ya, interpretive methodology. Jadi menginterpretasi. Interpretasi itu begini. Misalnya ya, Anda mengobservasi kelas. Ya. Kelas itu dimulai pukul 4 misalnya ya. Lalu Anda mengobservasi, Anda duduk di kelas itu. Pukul ya 3.45 sudah ada 7 orang murid yang hadir. Ya. Pukul 4 teng itu sudah ada 10 orang murid yang hadir. Sudah lewat 15 menit ya, ada 1 orang masuk ya. Lewat 30 menit ada 2 orang masuk. Nah, itu namanya data. Nah, itu perlu kita interpretasi. Interpretasinya apa? Ya. Interpretasinya ya bisa muridnya tidak disiplin ya. Sebagian muridnya tidak disiplin. Itu interpretasi kita. Ya, itu yang oleh Ibnu Sina disebut al-wahmu tadi itu. Jadi bisa jadi interpretasi itu salah ya kan gitu. Kalau itu adalah observasi kita yang pertama, jangan-jangan itu salah ya. Jangan-jangan dia terlambat itu bukan karena tidak disiplin ya gitu. Atau karena ada sesuatu. Sebenarnya dia ingin datang tepat waktu, tapi ada halangan apa yang membuat dia terlambat. Nah, itu yang dimaksud dengan interpretasi ya gitu.
Kalau di Indonesia itu Anda hati-hati kalau membuat bendera lalu ada palu arit ya. Nanti orang menginterpretasikannya PKI ya, PKI ya. Tuh. Ini ada yang tidak jomblo. Atau jomblo semuanya? Kalau yang sudah berkeluarga itu biasanya ya kalau kita pulang bepergian dari Jakarta lalu pulang ke rumah ya, ternyata mukenanya dijemur. Nah itu interpretasinya ya apa? Mukena dijemur. Nah itu ada interpretasinya ya. Interpretasinya lapangan terbang lagi becek, belum bisa mendarat ya, gitu. Oke, itu namanya interpretasi. Jadi interpretasi itu sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, tapi belum tentu ya. Tapi belum tentu artinya itu tidak bisa dipastikan apakah dia ada juga di dalam objeknya ya, di dalam objeknya itu. Oke, nah itu nanti akan banyak kita temui di dalam penelitian namanya kualitatif ya. Itu menggunakan interpretasi. Kita wawancara lalu kita interpretasi. Kita observasi lalu kita tafsirkan, kita interpretasi. Kita terlambat datang, dimarahi sama gurunya, komentar kita galak ya gitu. Ada yang komentar enggak, beliau tuh tidak galak, tegas ya gitu. Ada yang komentar enggak, beliau tuh baik ya, sangat perhatian dengan kita. Nah, gitu. Macam-macam kan interpretasinya itu. Nah gitu. Kenapa? Karena manusia itu menurut Facebook adalah makhluk yang suka komen ya, gitu. Makanya dikasih kolom komen ya, karena manusia adalah makhluk yang suka komen. Dan manusia itu juga ada makhluk yang narsis ya. Ya, setelah upload fotonya ya dilihati sudah ada yang komen belum? Nah, gitu. Sudah ada yang like belum? Kalau belum ada, di komen sendiri, di like sendiri. Oke, yang senyum-senyum pengalaman berarti ya. Sudah paham sini al-wahmu ini ya. Ya, dalam bahasa kontemporernya itu namanya interpretasi. Nanti kita masuk ke fenomenologi. Artinya kita melihat apa yang ada dalam pikiran orang, bukan pada objeknya ya, gitu. Jadi kalau sekarang itu ada, kalau dulu ada malaria, nah penyakit malaria itu nanti ada interpretasinya ya. Menurut masyarakat itu kutukan, nah kan seperti itu. Dulu waktu ada gempa ya di Palu itu, yang di dalam kepala orang itu macam-macam. Ada yang bilang azab Tuhan ya, ada yang bilang cobaan, ada yang bilang fenomena alam. Nah, itu namanya interpretasi terhadap objek ya, terhadap sesuatu atau fakta kejadian yang berada di luar diri kita. Itu yang nanti banyak dipakai oleh ilmu sosial. Kalau yang bil hissi tadi, empirisisme ya, dia kalau yang dilihat merah masuk ke dalam kepala merah, itu empiris ya, bil hissi. Tapi kalau al-wahmu, yang dilihat merah, yang di dalam kepala kita tidak mesti merah gitu ya. Merah, oh marah ini ya, nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya wa idrakul aqli. Jadi kalau idrakul aqli itu dia objeknya tidak ada, tidak apa-apa, tapi bisa ditangkap oleh akal. Nah itu dia, itu kemampuan akal ya. Dia bisa menangkap sesuatu yang tidak bisa diindra sekalipun. Itu akal yang bisa menangkapnya. Kalau al-hissu tadi kan objeknya harus ada lalu ditangkap oleh indera. Yang di dalam indera itu seperti yang dilihat.
Kalau at-takhayyul, objeknya itu dulu pernah ada, pernah dilihat, tapi sekarang tidak ada, namun masih nyangkut dalam ingatan. Kalau al-wahmu, objeknya ada, tapi diinterpretasi. Jadi yang di dalam pikiran itu belum tentu ada di dalam objeknya. Nah, gitu. Itu biasanya estetika itu seperti itu ya. Kita lihat orang beli lukisan 1 miliar, bingung kita, gimana indahnya ya gitu. Ya kan? Gitu. Ada orang beli HP ya, orangnya biasa aja, sepeda motor aja kredit ya, beli minyaknya kadang hutang, tapi HP-nya harat benar. Nah, ternyata beliau memaknai HP itu adalah status sosial ya gitu. Gitu. Kan ada orang belanja itu bukan karena kebutuhan ya, tapi karena status sosial. Kenapa beli ini? Oh ini lain ini, kalau yang ini pasaran sudah ya, oke. Bukan karena perlu ya, bukan karena butuh ya, tapi karena status sosial. Nah itu namanya al-wahmu ya. Sama juga kecantikan. Nah kecantikan itu biasanya lebih banyak dalam pikiran ya. Karena ada orang itu pas pertama kita pandang itu tidak cantik, tapi ketika dia buka mulut bicara, kecantikannya memancar ya. Nah, jadi interpretasi kita ya, omongannya itu membuat dia menjadi cantik. Nah, kan seperti itu. Kan ada orang pada pandangan mata itu cantik, ketika buka mulut itu rontok cantiknya ya. Oke. That is interpretation ya. Itu adalah interpretasi atau al-wahmu ya. Yang terakhir tadi adalah al-aqlu. Jadi al-aqlu itu mampu mengetahui sesuatu yang tidak ada objeknya. Dia bisa menangkap sesuatu yang tidak ada objeknya. Seperti dalam matematika biasanya disebut sesuatu yang abstrak yang tidak ada objeknya. Kalau dalam agama itu ya Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa diindra, namun bisa ditangkap oleh akal. Oke. Itu pembagian oleh Ibnu Sina untuk memudahkan kita memahami. Nanti kita masuk ke yang modern ya. Yang modern tadi kita mulai dari empirisisme ya, yang idrakul hissi, jadi pengetahuan yang diperoleh dengan panca indera. Sains biasanya didefinisikan sebagai pengetahuan yang empiris. Jadi ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial itu disebut pengetahuan empiris. Tapi matematika dan logika itu disebut pengetahuan rasional. Lalu di UIN atau IAIN ada tambahan, yang bersumber dari wahyu dan teks keagamaan disebut pengetahuan agama ya.